Jadi kita akan coba langsung praktek ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah siap ya dengan perangkatnya. Nanti saya tunjukkan promnya di layar. Nah, kita kan di sini mungkin ada dari yang memang tujuannya ingin cari ilmu untuk bagaimana nyusun skripsi, bagaimana nyusun tesis ya. Mungkin random ya Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom kita ini yang partisipannya ikut. Ya tentu sudah memahami konteks-konteks ya. Kalau skripsi itu seperti apa, tesis itu apa, disertasi itu apa, itu kan sudah dipahami oleh masing-masing bidang pendidikan Bapak Ibu ya, itu dengan tujuannya gitu ya. Kalau ada yang di sini yang masih menuju ke penyelesaian S1, nah, konteksnya kan sudah jelas batasan-batasannya ya. Ini kan ada ya kalau dari segi judulnya saja udah beda ya. Nah, kalau dari sarjana ya misalnya pengaruh gaya kepemimpinan ini ya. Kalau untuk S2, nah bikin model kepemimpinan transformasi ya. Kalau disertasi ya pengembangan model. Jadi ketiga bagian jenjang pendidikan ini sangat beda ya konteksnya. Kalau skripsi itu, kalau untuk S1 dia lebih ke penerapan teori. Ya, teori diterapkan, nah diuji lah gitu ya. Kalau tesis, pengembangan teori ya. Kalau di satu diterapkan, dicoba. Kalau Bapak Ibu lanjut S2, ya dikembangkan teori tadi. Nah, lanjut ke S3, nah lebih dalam lagi. Berarti kalau S3 lebih ke penemuan teori baru. Jadi ditemukan lagi. Nah, kita temukan yang tidak ada kita buat, kita rancang, nah gitu. Dengan pendalaman penelitian kita. Nah, ini perlu batasan-batasan ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada kita tidak jelaskan di dalam pencarian AI, nah nanti Bapak Ibu, terutama ini bagi Bapak Ibu yang akan menyusun, yang di deskripsi, jangan sampai nanti itu terlalu dalam yang Bapak Ibu dapatkan. Ujungnya Bapak Ibu nanti di dalam pengujian ini skripsinya ini bukan skripsi yang Anda buat nih, ini udah ke tesis ini gitu. Nah, ini yang sampai ada hal seperti itu, nanti kita pula yang repot gitu. Atau Bapak Ibu yang lagi nyusun disertasi ya, nanti dikatakan, wah ini disertasi Anda ini bukan disertasi, ini masih karya ilmiah satu ini. Jadi kan melemahkan jadinya. Jadi Bapak Ibu harus paham bagian-bagian ini ya, di mana misalnya fokus penelitiannya. Jadi itu yang akan menjadi prom-prom yang akan kita rancang nanti kalau kita udah paham konteks ini. Kontribusi ilmiahnya seperti apa? Jadi ini kan bagian akan menjadi prom kita. Nah, tingkat ya, tujuan utama dan lain-lainnya. Nah, tentu ini sudah dipahami. Kalau misalnya belum pahami ya gampang aja. Nanti kita minta aja AI memang diminta memang fokus ini ke tesis, tesis, tesis kita ulang-ulang terus. Nah, sehingga dia memang mencarikan sesuai dengan jenjang itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini harus dipahami konteksnya karena AI ini nanti daripada melebar kemana-mana, kita harus kasih batasan-batasan. Oke. Kita mulai ya praktek ya Pak Ibu. Nah, silakan kita buka aja AI Studio. Jadi saya coba lihatkan dulu eh, promnya atau saya kasih contoh. Oke, ini saya sudah coba susun promnya. Jadi promnya kan tadi iteratif prom. Jadi harus harus ada apa tingkatannya. Jadi kalau dalam perencanaan skripsi, tesis atau disertasi nanti Bapak Ibu tinggal rubah saja. Kalau Bapak Ibu ke skripsi ya skripsi. Kalau ke tesis ya di sini kan ada kalimat-kalimat sen ya tesis. Nah, eh, kemudian di sini juga ada apa konteks personanya tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, di tahap awalnya ini dulu ya Bapak Ibu kita lakukan. Jadi ada perencanaan skripsi, tesis atau disertasinya dulu. Perencanaannya apa? Kita tentukan topik. Jadi ini yang perlu kita lakukan dulu. Ya, karena kita ingin memulai nih, anggap aja nih Bapak Ibu baru memulai untuk menyusun skripsi, tesis dan disertasi. Nah, gunakan prom awal ini ya. Gunakan prom awal ini ya kalau Bapak Ibu susah ngetik. Nah, saya kirim satu persatu ya, Pak Ibu, biar fokus ke kolom chat. Nah, oke, nanti kita robah sama-sama, disesuaikan. Saya kasih
Oke, nanti Bapak Ibu sesuaikan aja ya. Ada yang saya kasih tanda atau tidak. Ini prom pertama. Nah, kita coba buka AI Studio. Kalau Bapak Ibu ada yang mencoba di AI lain, ya silakan saja. Ya, nanti ataupun mau coba semuanya boleh gitu. Nah, kita bikin di sini chat baru yang saya gunakan. Kalau Bapak Ibu mau dibandingkan, ya boleh gunakan semuanya gitu ya. Nah, bikin di kolom chatnya ini ya seperti ini. Nah, saya perbesar. Anda adalah seorang dosen atau saya mau bikin contohkan biar ada nggak yang mau saya jadikan contoh. Nah, biar saya yang kerjakan gitu ya Bapak Ibu mungkin lihatnya boleh juga di sini. Nah, boleh, Bu Eka, silakan. Ada di sini kan diminta nih Anda seorang dosen, kita tujuannya mencari topik ya. Wah, Ibu tesis atau disertasi atau skripsi. Nah, sampaikan aja di kolom chat. Nah, jurusannya apa, tentang isu apa gitu ya. Tesis ilmu komputer ya, disertasi ya Ibu. Saya ke Bu Eka dulu ya, Bu Isya ya. Kebidanan, oke. Jadi tesis jurusan kebidanan. Sorry, tadi mau komputer siapa ya? Oh, terbaca Pak Teddy ya. Oke, saya ke Bu Eka dulu yang setting tadi ya. Nah, tadi kebidanan. Nah, berikan saya tren isunya, isu apa ya? Kebidanan sekarang ini. Boleh Bu Eka apa? Isunya apa? Kemarin kan psikologi, isunya kesehatan mental gitu ya. Nah, kalau kebidanan apa? Trennya. Boleh Bu Eka chat. Oh, kanker serviks ya. Nah, screening kanker serviks dan payudara. Boleh kita coba. Ini dua-duanya ya, Ibu? Atau gimana? Satu-satu? Dua-duanya. Oke. Jadi saya tulis di sini ya. Nah, jadi yang membedakan ada tiga di prom kita ini ya, prom awal ini ya, Bapak Ibu. Pertama, konteks Bapak Ibu dulu. Ya, mau mau skripsi, tesis atau disertasi. Ya, biar dia akan pendalamannya sesuai dengan bidang jenjang ini. Kemudian jurusannya, ya, atau program studi juga boleh. Nah, kemudian eh, isunya apa? Nah, kita kuncinya ya. Nah, di sini. Nah, cukup itu aja dulu. Nanti kalau belum cocok, kita minta lagi ya. Boleh Bapak Ibu yang lain ditiru. Kalau nanti ada problem, ya kita diskusi dulu. Kita bertahap-tahap ya, sampai nanti kita bisa mendapatkan outline-nya ya. Oke. Nah, kita cari. Lihat hasilnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain boleh dicoba. Nah, biar langsung tahu gitu. Oke. Kalau dia studio ini ada dilihatkan timernya gitu ya. Oke, kita tunggu ya, Bapak Ibu. Nah, dia butuh waktu. Oke, masih mencari ya. Atau ada yang lain juga boleh komen-komen apa yang apa jika sudah berhasil, sudah dapat semacam ide. Nah, ini kan untuk cari ide ya. Nah, ya, kalau yang kemarin ya ini kita kembangkan ya. Kemarin itu kan contoh tipis-tipis ya, Bu Eka ya. Nah, ini yang kita coba memang implementasi praktisnya lagi ya. Memang memang kerunutan yang lebih baiknya ya. Nah, saya loading dulu ya. Ini kayaknya sinyal ya. Saya, saya refresh dulu. Oke, udah muncul katanya. Ternyata di refresh dulu. Nah, oke, Bu Eka bisa lihat. Nah, yang lain juga boleh dilihat atau lihat juga punya sendiri masing-masing. Nah, ini secara informasi kita sudah bisa baca ya. Nah, nanti yang di kolom komentar saya akan jawab langsung ya, Bapak Ibu, kalau saya sempat baca. Ini ada yang saya sudah baca tapi belum bisa saya jawab, biar fokus dulu ke sini. Oke, di sini dia berikan 5 ide topik. Nah, tadi kan katanya kebidanan jurusannya.
Nah, isunya screening serviks, kanker serviks dan payudara. Nah, ini lihat 5 topik tadi nih. Analisis efektivitas penerimaan ini pada populasi. Nah, dikasih juga clue-nya, relevansinya ini, potensinya ini, aspeknya ini. Nah, ini yang perlu kita brainstorming dulu di awal ini. Idenya, kita baca-baca dulu ya, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung ambil semua gitu. Mana yang cocok, mana yang mampu, mana yang menarik bagi kita, kita baca dulu. Nah, ini tahap awal yang kita lakukan. Ya, kalau rasanya 5 ini belum memuaskan, kita bisa minta lagi, ya. Nah, kita minta seperti ini, tambah 5 lagi, boleh singkat aja. Dia kalau udah ngerti ya, kan ini kalau kita udah diawali yang di atas dengan pertanyaan tadi, kalau kita lanjut dengan percakapan yang singkat ini, dia udah ngerti gitu. Nah, tambahkan 5 lagi. Udah, ntar. Nah, dia langsung cari. Nah, ini 5 lagi. Penerapan, telekonsultasi, nah gitu ya. Nah, ini silakan nanti Bu Eka lihat-lihat ini ya. Nah, nanti kalau kalau bisa di capture, capture aja Ibu, gitu. Nah, nah ini tahap awal ya, Bapak Ibu. Nah, yang prom 1 baru. Dikira di prom 1 ini kalau ada yang mau bertanya, boleh. Mungkin kita batasi ya waktu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya boleh. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, bagi ada yang rasanya, oh ini sudah jelas atau belum, nanti kita boleh. Oke, sambil saya baca ya 2 menit ke depan. Pak Maizirwan, gitu ya. Kalau kita sudah punya ide apa prom yang tepat. Nah, kalau udah punya ide, lanjut ke prom kedua. Nah, makanya prom kedua saya akan tunjukkan lagi Pak Maizirwan. Karena ini kita mulai dari nol sama-sama berbarengan. Jadi ini dulu dimulai ya Pak. Nah, jadi nanti yang Bapak yang sudah punya ide bisa nanti saya tunjukkan ke prom kedua. Ya, kita tunggu dulu sebentar kawan-kawan. Nah, Bu Eka ya nanya juga ya. Saya nemu gap yang rendahnya screening, cek kesehatan gratis berkaitan dengan program pemerintah. Saya ingin menyambungkan dua masa screening tadi terhadap rendahnya pencapaian program pemerintah. Ya boleh kalau seperti itu Ibu, nanti tambah lagi kalimatnya. Di sini kalau sudah dapat ide itu, kaitkan aja narasinya terkait screening cek kesehatan berkaitan dengan ini, gap ini, gabungkan dengan pencapaian ini ya boleh sambung aja kalimatnya langsung di dalam teks tadi. Oke Pak Muhsin, saya sudah punya judul disertasi ide prom yang tepat. Punya disertasi ide prom, punya judul disertasi ide prom yang tepat, misalnya dari teknik. Ini mau ngapain Pak Muhsin ya? Kalau udah punya judul prom apa ngapain gitu? Apa nih maksudnya Pak? Saya sudah punya judul disertasi ide prom yang tepat, misalnya dari teknik. Nah, maksudnya bagaimana ya Pak? Saya masih bingung nih mendefinisikannya. Pak, bisa saya prom dari awal tadi baru gabung? Oke, saya ulang ya, prom yang tadi, yang baru gabung. Oke, itu ya, di kolom chat. Oke, yang lain Pak Bambang, oh ya, ini udah dibantu Sar juga, makasih Pak. Oke, ya, oke ya Bapak Ibu, nggak ada yang bertanyakan lagi ya, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah punya ide yang ngapain. Berarti kita pilih, kita tandai ya Bapak Ibu. Kalau rasanya Bapak Ibu ini menarik semua nih, ya, simpan dulu gitu. Nah, silakan simpan dulu. Caranya gampang. Kalau Bapak Ibu ingin simpan, nanti kan di bagian sini itu kan ada nih sebelah edit, ada nih lagi eh, lambang AI-nya. Nah, nanti di sini kan ada titik 3. Bapak Ibu bisa copy Aztec. Tuh, jadi copy Aztec. Nah, buka Word, Bapak Ibu paste di situ. Nah, dia sudah bagus paragrafnya. Kalau Bapak Ibu paste di Word, itu sudah bagus susunannya gitu. Nah, ya saya lihatkan. Ya, sekira ini mudah ya Bapak Ibu ya. Nah,
Nah, ini PES ya. Nah, tinggal Bapak Ibu catat aja simpan. Nah, ini kan judul tandai-tandai aja. Mana tahu Bapak Ibu pingin buat skripsi langsung 3 gitu ya. Nah, boleh. Jadi bisa disiapkan langsung gitu ya. Atau mengarah ke artikel aja langsung. Nggak apa gitu ya. Tapi kan awalnya kan kita bagusnya ke penelitian, jadi harus deskripsikan dulu atau tesis dulu gitu. Nah, di PES saja disimpan ya. Jadi prom-prom ini simpan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir dengan prom yang kita ketik di AI ini, di AI Studio ini, itu masih tersimpan. Selagi email yang kita gunakan, ya masih aktif ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja di bagian historinya. Dan sebelah kiri itu, ya sebelah kiri ini kan ada history. Nah, apa yang Bapak Ibu pernah chat, itu masih tersimpan. Ya, ini akun-akun kita, bukan akun publik. Ya, beda dengan Bapak Ibu kalau gunakan prompt di ChatGPT yang beli akun secara publik, nah itu terbuka semuanya. Kalau hal seperti ini, penelitian Bapak Ibu, hal-hal yang ide ini janganlah di situ gitu ya. Takutnya diambil ide Bapak Ibu sama orang ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi yang Bapak Ibu lagi nyusun disertasi diambil sama orang kan sayang sekali ya. Kita udah capek-capek ya. Ternyata orang itu duluan gitu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ada seperti ini, nah kita lanjutkan di kolom chat ke bawah. Nah, kita gunakan chat yang kedua. Nah, itu namanya kita buat judul dulu ya Bapak Ibu, biar apa sih judul yang tepat. Ini kan topik ya. Nah, dia kasih relevan. Ini juga sebenarnya sudah bisa jadi judul juga gitu. Tapi kalau kita ingin kembangkan judul apa sih mau kita ganti, ya kita coba gunakan prompt kedua. Jadi prompt kedua, saya share ya kepada Bapak Ibu ke kolom chat ya. Nah, prompt saya tanda ya, prompt 2. Nah, berdasarkan topik. Nah, topik yang dipilih. Jadi Bapak Ibu tandai di situ. Jadi seperti ini. Oke. Karena, nah ini tolong dibedakan ya Bapak Ibu, karena di sini saya memintanya 2 kali, 5 lagi, jadi nomornya ada yang sama gitu. Jadi kalau biasanya kalau cuma 1 kali ini, saya langsung nomornya aja. Kalau 5, saya pilih nomor 3 gitu. Nah kalau udah seperti ini, jangan nomor lagi karena dia bingung nanti ya. Jadi Bapak Ibu masukkan sini topik yang dipilih, ya terpaksa saya copy judulnya di sini. Misalnya saya pilih topik yang boleh ada tadi punya Bu Eka ya. Nomor 4 yang mana Bu? Nomor 4 yang tambahan yang terakhir ya, yang ini ya, dampak program ini ya. Gitu ya Bu Eka ya. Oke. Nah, jadi harus di copy ini langsung ke sini. Nah, di copy di bagian sini. Ya, agak panjang prompt kita ya Pak Ibu. Nggak masalah, penting kan formatnya sudah jelas. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada yang tahap kedua ini, nah ini kan karena nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di ChatGPT itu biasanya kalau nambah dia urut lagi 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bisa langsung pilih gitu. Jelas yang mau kita perintahkan yang mana. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Kalau ini kan kalau Bapak Ibu pilih yang nomor 4, ya 4 yang tadi juga ada di atas 4 gitu. Oke. Nah, di tingkat, nah buatkan saya 5 judul. Nah, kalau Bapak Ibu mau 3 saja dulu atau 10, boleh langsung gitu. Nah, 5 judul. Jangan lupa ini ya Bapak Ibu, ini kan prompt saya ini secara default skripsi. Jadi ini kan karena tesis ya tulis tesis. Ya. Nah, sesuai dengan format penulisan akademik. Nah, jadi kita kasih dia referensi ya. Oke, kita run. Nah, berproses. Nah, ini judulnya. Nah, ini ya Bu Eka ya. Ini judulnya, efektivitas program edukasi peer-to-peer. Nah, berarti kita masih proses apa ya, ide untuk judul yang tepat gitu. Nah, tadi kan udah dapat topiknya nih dampak program pemberdayaan komunitas di bidang desa ya. Nah, di sini judulnya ya. Nah, pengaruh penampingan bidang desa, hubungan antara tingkat partisipasi yang diinisiasi bidang desa dengan frekuensi. Berarti kan udah ada pengembangan nih Bapak Ibu.
Jadi banyak banyak clue yang kita dapat di sini. Ini namanya brainstorming. Jadi akhirnya kita dapat ilmu pemahaman sendiri gitu ya. Ya tanpa tanpa bertanya panjang lebar dulu ke apa promotor ataupun ke pembimbing kita. Jadi kita coba kaji ulang dulu gitu. Nah, udah dapat judul. Nah, ada 5. Kalau belum puas ya berikan 5 lagi ya, silakan. Ini namanya iteratif prompt. Tadi kan sudah saya ajarkan tadi secara prinsip atau tipe-tipenya. Nah, kalau Pak Ibu bikin tambahkan lagi itu kan tipe iteratif prompt. Oke. Nah, sudah dapat judul ya. Jadi tandai dulu. Karena di atas itu apa ya judul ini nomor ya udah berarti saya tandai supaya nanti kita gampang ke bawahnya supaya ayahnya paham. Jadi tolong dicatat dulu ya Bapak Ibu yang bagi akan menggunakan prompt berikutnya. Karena kan terlalu banyak nih referensi ke atas. Karena kita mau melanjutkan, kita simpan-simpan dulu yang prom-prom yang dapat topik sama judul yang fokus yang akan kita cari. Supaya nanti kita nggak salah apa AI-nya jangan salah pilih gitu ya. Oke, saya simpan dulu sebentar ya untuk topik. Nah, karena ini akan ada kaitannya dengan kelanjutan ke bawahnya gitu. Ya, boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya 3 menit. Nah, untuk prom kedua ini, apakah sudah dapat inspirasi nih Bapak Ibu ya? Untuk judul gimana Bu Eka? Ada saran? Oh, nomor 4. Oke, nomor 4 ya judulnya. Saya tandai dulu. Nah, judul. Karena nanti di prom berikutnya kita mau mau sandingkan. Oke, Bapak Ibu yang lain sudah dapat inspirasikah dari 2 prom ini? Topik sudah dapat. Nah, dari satu topik judulnya ini ya, mana yang tepat? Di sini kan diberikan rekomendasi ya, kekuatan kalau dengan judul ini maksudnya ini ya udah dikasih clue sama kita. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung dengan Cam silakan ya atau dengan chat juga boleh ya. Oke Bapak Ibu silakan waktu kita masih panjang ya Bapak Ibu. Nah, jadi santai aja. Penting Bapak Ibu dapat tercerahkan ya di praktek malam ini. Oke, maka kita lanjut dulu. Kalau kita sudah punya judul gimana Pak promnya berikutnya? Gimana? Ada yang bersuara nih kurang jelas. Kalau kita udah punya judul prom berikutnya kita buat bagaimana lagi Pak? Mau rubah judul Pak Majerwan? Bukan, kita udah punya judul nih prom berikutnya apa yang kita lakukan sama yang ada Bapak yang tadi tanya tuh dia udah punya judul prom berikutnya Oh tuh gitu, apa oke, yang mau sip gitu. ya. Ya, berarti ini kayaknya Bapak Ibu nggak sabaran gitu ya. Nantinya nggak sabaran ya. Yang saya sampaikan ini berurut ya Bapak Ibu. Ah, gitu. Setelah judul ini mau ngapain ada, saya akan sampaikan lagi. Setelah buat judul ini, kita akan bikin outline-nya dulu. Outline kerangkanya. Supaya nanti kita mau mendefinisikan isi, gampang gitu. Ya, ada lagi Pak Ibu. Ini eh, Pak Yuri atau Bu Yuri ya. Kalau kita minta referensi dari AI, kadang tidak tidak apa ya, tidak mau buka history. Kenapa ya, Pak? Maksudnya gimana ya? Mungkin di refresh dulu, Pak. Ya. Jadi ya, ya itu ya BK ini penjelasannya runut dari nol. Ya, memang dari nol nih, dari nol sekali. Nah, kalau nanti Bapak, ini kayaknya Bapak Ibu kan kita beragam ya. Ada yang memang dari nol, ada yang sudah punya judul, ada yang sudah bikin pendahuluan mungkin. Nah, terbentur dengan berikutnya ya nggak apa. Nanti Bapak Ibu nyisip di mana di prom saya ini, gitu. Jadi prom saya ini akan terpenuhi dari case Bapak Ibu, Oke Pak, ya, ya yang Pak, bagian mengerti sudah, Pak. ya. Oke Pak, Nah, oke, mengerti, ngerti, ngerti. kita lanjut ya, Bapak Ibu, step by step praktek kita ini. Oke. Nah, dari topik sudah. Judul udah dapat, kita simpan itu dulu, kita biarkan aja dia di atas ini. Nah, sekarang kita mulai prom ketiga. Saya kopikan ke Bapak Ibu prom ketiga. Jadi nanti silakan
gunakan. Oke, saya bikin di kolom chat ya. Pak Iskandar sebentar ya, nanti saya baca. Oke, oke, nanti saya periksa lagi kalau ada yang sistematika. Bentar, sebentar ya Bapak Ibu, trouble. Bentar. Ya, oke, ini. Ini prompt ketiga. Jadi ini akan membuat pengembangan dari apa yang kita lakukan ini. Bapak Ibu sudah punya topik, judul, nah kita bikin kerangkanya. Sesuaikan ya Bapak Ibu. Ya, saya ingin membuat outline proposal tesis. Nah, tesis untuk topik. Nah, di sini perlu pemahaman ya Bapak Ibu. Ini kan sudah saya tandai. Tadi topik, kalau Bapak Ibu tidak memperlebar prompt ini, berarti tadi kan ada di topik 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bagian topik. Nggak ada Bapak Ibu tambah, berarti Bapak Ibu bisa langsung pilih nomor di sini. Misalnya Bapak Ibu pilih 3. Nah, tadi saya ada penjabaran lagi, meminta topik lagi. Dia kasih nomor lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya saya nggak bisa pakai ini, topik 3 atau tadi 4 ya. Jadi saya harus salin langsung judul apa topiknya di situ ya. Nah, jadi saya salin topiknya di sini yang saya copy. Nah, kemudian dengan judul, nah judul ini ya. Nah, karena judul, nah ini boleh dieksplorasi aja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu, kalau judul ini saya tidak ada menambah-nambah judul lain lagi. Berarti ada nomor langsung gitu. Boleh langsung judul nomor 4. Boleh saja atau supaya ingin pasti-pasti aja lah gitu. Nah, oke langsung copy aja judul di sini. Boleh juga. Kalaupun salah nanti kan bisa diedit. Nah, gitu. Tadi saya dapat dikasih punya Bu Eka tadi judulnya ini ya, kajian kualitatif ini gitu ya. Nah, ini. Dah. Oke, Bapak Ibu paham ya? Nah, buatkan saya struktur outline yang mencakup. Nah, ini perlu penyesuaian dari Bapak Ibu. Ya, penyesuaian dari Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang perguruan tinggi, dia ini kan latar belakang, rumus masalah, tujuan. Ada yang pakai hipotesis, boleh tambahkan di sini. Hipotesis, gitu ya. Atau kerangka konseptual. Bapak Ibu minta kerangka konseptual juga di sini. Sebelum metode mungkin boleh. Jadi disesuaikan saja. Ya, sesuai dengan panduan format penulisan skripsi, tesis atau disertasi yang kampus Bapak Ibu miliki. Ya, jadi sesuaikan saja. Tapi kalau yang saya buat ini mungkin secara umum, ya. Nah, jadi sebaiknya mungkin karena kita sudah fokus ke bidang penelitian kita di kampus, ya udah langsung sesuaikan pedomannya. Ya, anggap saja ini sudah ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu lihat hasilnya, pasti akan wow hasilnya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini kerangka sudah ada. Yang namanya bangun rumah, kerangka sudah ada, tinggal bangun dinding-dindingnya lagi ya, tiang-tiang sudah ada. Nah, dia sudah mengarah ke konsep itu. Bapak Ibu udah nyisip-nyisip isi lagi gitu. Ini kan proposal, Pak. Udah nyisip ini Bapak Ibu. Lihat. Oke, saya ulang di atas ya, Bapak Ibu. Nih. Nah, judulnya ini ya, proposal tesis. Nah, dia kasih keterangan, proposal tesis. Kan judulnya, tadi kita minta judul ini ya, baik kayak. Nah, pendahuluan, latar belakang. Apa yang mau diisi di pendahuluan? Ini yang diisi. Pendahuluan umum tentang ini bikin dulu. Nah, ini bisa kita kembangkan nanti. Berarti kan udah dapat kerangkanya. Nah, nanti Bapak Ibu ada yang sudah sini bertanya pula, saya ada promnya untuk ini. Ya, ada runutannya. Ini prom ketiga. Berarti setelah ini kita lanjut ke prom keempat. Oke, saya tunggu Bapak Ibu yang memang mempraktekkan atau melihat ini boleh bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan, silakan Pak, Pak.
yang kita masukkan ini kan hanya ide topik saja. Apakah fokus penelitian yang kita dapatkan itu perlu kita masukkan juga, apa hanya sebatas judul dan ide topiknya saja yang kita masukkan? Oke, bagus Pak, Pak Deno. Jadi artinya apa? Tadi kan secara prinsip tipe yang kita pelajari di awal tadi, pengembangan jadi kita. Kalau rasanya Bapak sudah cukup ini rasanya, lanjut. Tapi kalau Pak ingin tambahkan lagi tentang apa, boleh. Berarti tidak hanya judul dan topik saja. Mungkin Bapak ingin tambahkan apa di situ? Setelah judul, topik, apalagi boleh tambahkan aja. Jadi kan Kalau bisa diedit. Paham Ya, Pak, saya gimana Pak? potong. Kalau yang didapat di AI kan dia dapatnya fokus penelitian, jadi dia lebih spesifik ke dalam lagi. Kalau bagusnya boleh dimasukkan semuanya gitu ya Pak ya, biar dia lebih Boleh, fokus. boleh Pak. Baik-baik. Ya, Makasih Pak. boleh. Ya, silakan aja Pak. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu. Ini promnya tidak kaku. Saya perlu garis bawahi, prom ini tidak kaku. Jadi bukan mutlak seperti ini Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu kembangkan sendiri. Karena kan saya bilang tadi seni. Oh, ini kayaknya kurang nih ya. Kembangkan aja Pak prom ini. Saya ingin tambahkan, oh, bikin outline-nya ada di sini dari referensi. Ya, tambahkan saja gitu. Ya, buatkan saya struktur online. Ini tadi kan sampaikan tadi ya. Buatkan saya struktur online mencakup. Kalau Bapak Ibu langsung ada yang tadi kurang, ada pakai hipotesis atau ruang lingkup, tambahkan saja. Atau kita coba, boleh kita coba ya. Kalau Bapak Ibu takut ngeditnya, ya udah saya ngedit di sini. Edit di sini, kita tambah. Ini sistematika nggak perlu lah misalnya. Nah, saya perlu di sebelum metode penelitian, nah ada kerangka konsep misalnya, ada yang seperti itu juga ya, kerangka konsep kalau ada ya. Tuh. Atau ingin nambah tujuan manfaat, tujuan pustaka, tadi saya bilang tadi apa, hipotesis misalnya, oleh hipotesis. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau ini prompt ini Bapak Ibu edit, nah tekan Ctrl Enter. Sehingga yang di bawah tadi dia akan update, dia hilangkan. Nah, gitu. Tekan Ctrl Enter, nah dia akan update sesuai dengan yang kita minta. Nah, lihat ya Bapak Ibu, nah, ini udah ditambahkan, diupdate lagi. Jadi kalau tadi misalnya Bapak Ibu khawatir, boleh dikopi dulu. Karena Bapak Ibu ngupdate, kopi aja. Takutnya ternyata yang dikasih yang kedua ini jelek, padahal yang pertama tadi bagus. Makanya Bapak Ibu kopi yang tadi dulu. Tadi saya nggak sempat ngopi, ya udah biarin aja. Nah gitu. Tapi kalau rasanya, oh banyak nih bagus nih, ah, udah kopi-kopi aja dulu. Mana tahu ya yang berikan kedua, kita kira bagus, taunya enggak, ini sudah terhapus, ya udah. Nah gitu. Lihat ya Bapak Ibu, ah, ini kan sudah punya kerangka ya. Kita udah punya kerangka, ada 4 bab. Nah kalau udah punya kerangka ini enak Bapak Ibu nyisip satu-satu aja lagi nyelesainnya gitu ya. Nah 1 hari ngerjain latar belakang dulu, hari kedua nyelesain ini gitu. Nah ini pendahuluan udah diubah ya. Berarti biasanya latar belakang bikin gambaran. Nah pentingnya ini ya. Nah rumusan masalah ini tujuan penelitian. Nah banyak sekali tujuan penelitiannya ya. Kemudian, nah nanti ini yang perlu kita lakukan apa ya Bapak Ibu untuk proses ini ya. Jadi ada seperti yang kita sampaikan tadi malam gitu ya. Ada tingkat nah validasi di kita gitu ya. Validasi terakhir itu emang perannya di kita lagi. Makanya Bapak Ibu harus baca dan jangan ambil em, apa langsung gitu ya. Nah, jangan jangan langsung diambil mentah-mentah ini ya langsung dijadikan. Tidak. Jadi baca dan sesuaikan dengan pemahaman Bapak Ibu dengan data-data yang didapat gitu ya. Nah, nah ini kita perhatikan. Kalau rasanya kurang puas, kurang lengkap, edit aja lagi gitu. Edit. Jangan ditambah-tambah lagi di bawahnya. Ya, nanti tambah bingung. Fokus kita kemana-mana kalau udah beragam-ragam. Jadi kita edit saja, dia berikan rekomendasi gitu. Oke, kerangka konsep. Nah, ini tadi saya minta kerangka konsep. Nah, diminta ini ya, perjelas. Nah, Mohon maaf, Pak. kal Izin boleh ya bertanya. Ibu?
Tadi Silakan. untuk cara mengedit gimana ya, Pak? Oh, boleh. Baik, Ibu. Kita jelaskan. Oke, mengedit prompt ya, Bapak Ibu. Kalau mengedit hasil ini nggak bisa ya. Hasilnya kan dari prompt sumbernya. Jadi, kita geser ke atas. Prompt kita itu kan ada di atas kali ini. Nah, di bagian ini kan prompt kita. Ini hasilnya. Cara ngedit, Bapak Ibu bisa klik yang lambang pensil ini. Edit namanya. Diklik itu, kalau kalau diklik ini, kursor Bapak Ibu bisa langsung hidup di dalam kolom ini. Nah, Bapak Ibu bisa ngetik di sini. Nah, gitu. Kalau sudah selesai, nah, tekan Ctrl Enter di keyboard. Kalau Bapak Ibu centang di sini, dia nggak ada ngapa-ngapain actionnya, hanya merubah prompt saja. Tapi dengan menekan Ctrl Enter, langsung dieksekusi yang baru gitu. Gitu ya, Ibu. Nah, udah bisa, Ibu? Baik, Pak. Terima kasih. Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya harap Bapak Ibu ada yang mencoba ya. Apa rata-rata dari sini ya sebanyak mungkin 70-an ya setidaknya 70% dari Bapak Ibu mencoba gitu langsung gitu. Oke, saya baca dulu chat ya. Oh ya, sorry. Ini Bu Ainun mencoba ya. Silakan aja Bu. Ya, Anda adalah seorang dosen profesional membuat tesis pengembangan. Nah, gimana hasilnya Ibu? Bagus nggak hasilnya gitu? Ya, Karena bagus, saya Pak. sudah punya, bagus Ibu ya. Ya, Ibu kan sudah bagus. punya judul, boleh dirangkai. Jadi kalau udah punya judul, Bapak Ibu yang lain, pakai aja prompt kedua, apa, lanjut aja ke outline gitu. Nah, rumus prompt outline itu yang prompt ketiga tadi. Ya, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, ini kan masih banyak nih kalau kalau Bapak Ibu kerjakan seperti ini nih, nah, satu hari udah selesai itu proposal Bapak Ibu. Ya, satu hari selesai itu, saya jamin itu. Nah, apakah cara mengedit prompt di AI Studio dengan ChatGPT sama? Eh, ya sama sebenarnya Ibu, sama-sama. Kan kalau di ChatGPT itu juga ada sih kolom editnya di enter, kayaknya sama juga. Ya, di bagian atasnya jangan diklik prompt yang lain. Oke. Atau Bapak Ibu pingin coba AI lain gitu ya untuk mengeksplorasi perbandingan lah gitu ya, membandingkan. Mana tahu AI lain dia bagus dapat hasilnya boleh gitu. AI lain ya mungkin kalau saya share Bapak Ibu, ini kan AI Studio. Ada namanya DeepSeek. Udah pernah tahu ya Bapak Ibu ya, DeepSeek. Nah, ini DeepSeek tampilannya alamatnya ini kalau saya kirim di chat, nah ini itu DeepSeek. Ya mirip-mirip ChatGPT. Nah, dia lain juga cara menyajikannya gitu ya. Kan kita perlu perlu seni yang lain gitu ya. Nah, melihat hal yang indah itu dengan berbagai macam pilihan kan menjadi referensi bagi kita. Oke, ada juga namanya Cloud AI. Jadi silakan Bapak Ibu coba banding-bandingkan gitu ya. Mana tahu dengan kombinasi kan bagus ya. Oke, saya kirim alamatnya di kolom komentar. Nah, ini itu Cloud. Ya, kalau ChatGPT udah biasa ya. Nah, ada lagi namanya Grok. Grok. Nah, sebentar saya kopikan dulu. Oke, ya grok.com. Nah, ini ya El, grok.com. tolong El, ambilkan hasil. Ya, ada tanya Pak atau bocor suaranya? Oke, nah, itu ya Bapak Ibu boleh boleh dicoba-coba gitu ya. Nah, dicoba tadi prompt tadi. Nah, kita testing dulu ya Bapak Ibu karena ini masih banyak waktu. Copy aja di sini, jadi nggak perlu repot lagi dengan prompt yang sama gitu ya. Nah, silakan aja copy, nah, kita bandingkan. Saya coba bandingkan dengan DeepSeek. Nah, DeepSeek paste di sini. Nah, kita lihat.
kita minta topik. Nah, saya masih sama promnya. Nah, ini ya. Nah, dia pasti kasih referensi yang lain juga, efektivitas penerimaan. Malah ada dikasih ini ya, Bapak Ibu, dikasih langsung latar belakang perumusan masalah, dia terjemahkan juga. Kan kan artinya kita punya pengayaan ya, Bapak Ibu. Kalau studio dia cuma ngasih clue-nya 2 kalimat saja. Nah, kalau di DeepSeek, nah, dia kasih langsung latar belakang singkat, rumusan masalah dari topik tadi. Nah, lihat. Bapak Ibu bisa lihat kan tampilan saya ini. Ya, itu DeepSeek. Nah, kita coba yang lain, nah gitu juga ya. Silakan aja di-explore semuanya. Ini 5. Ya, dibaca dampak aplikasi. Menarik ya, Bapak Ibu. Kalau udah seperti ini kan rasanya, wah ini pasti kita akan lebih fokus gitu mengerjakannya. Nah, kita tunggu ya, Bapak Ibu. Pengen coba testing ya. Nah, untuk testing. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Ya boleh Pak Hari Subagio ya, chat. Ya boleh kita sharing-sharing juga, Bapak Ibu yang tahu. Boleh nih, ada yang dikasih rekomendasi chat ZAI ya. Ini saya belum tahu nih. Nah, makasih Pak. Udah dikasih ilmu baru nih bagi saya juga nih ya. Chat ZAI ada juga ya. Nah, banyak nih Bapak Ibu. Boleh di-sharing Bapak Ibu yang menggunakan yang lain. Ini ya namanya chat ZAI ya, hampir mirip ChatGPT juga ya. Nah, boleh. Nah, ini banyak lagi nih referensi kita jadinya. Oke. Dah, gitu ya. Nah, dapat di sini. Nanti mau judul, nah kita coba. Ini saya minta untuk judul. Nah, ini tadi ya. Berdasarkan, oke, saya minta judul misalnya anggap saja nomor, ada 2 ya. Nah, 2. Karena ini saya gunakan cuman seperti itu ya, saya langsung minta nomor aja lah gitu ya. Biar saya bacanya singkat. Nah, nomor 2. Nah, ini yang di cloud ya. Nah, judul, pengembangan, nah, penjelasan. Nah, kayaknya ada pengayaan di sini. Nah, judul. Oke, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya contohkan semuanya. Saya ngasih clue-nya aja. Nah, tadi cloud apa ya? DeepSeek. Nah, ada berapa tuh? Ada 5 ya. AI Studio, kemudian DeepSeek, Claude, Grok. Nah, tadi Pak Hari nambahkan 1 ya, yang namanya ChatZ.ai ya. Boleh dicoba ya, Bapak Ibu. Oke, nah, jika kita sudah dapat inspirasi ini, tadi kerangka ya, saya kembali aja dulu biar fokus ke AI Studio. Nah, kalau kita udah dapat kerangka ini, nah sekarang kita kerjakan satu-satu ya. Boleh Bapak Ibu mulai dari, ya pastinya mulai dari bab pendahuluan. Nah, ini prompt berikutnya. Tadi berarti kita coba tulis latar belakang, gitu ya Bapak Ibu ya. Narasi latar belakang. Kalau ini kan kerangka latar belakangnya, ya ini kita kan mau kembangkan dia menjadi paragraf dan ada referensi, ada citasinya juga. Nah ini kan clue-nya sudah ada, jadi AI dia akan baca yang bagian ini, yang sudah tertuang ini. Jadi sangat mudah. Kalau rasanya Bapak Ibu di bagian outline ini belum tepat, boleh diperbaiki dulu karena kan dia akan melanjut berurut nih. Kalau rasanya latar belakang clue-nya yang diberikan ini belum cocok dari Bapak Ibu, update lagi di prompt ini dulu gitu. Sehingga dia akan memberikan referensi yang lain gitu. Nah, gitu ya konsepnya ya Pak Ibu. Jadi makanya iteratif prompt. Jadi promptnya itu yang dimulai dari sederhana dulu, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, nah sekarang untuk prompt berikutnya, oke, saya kasih ya prompt keempat ya. Ya, prompt keempat. Oke, tulis ya.
topik skripsi saya adalah ini kita pertegas. Nah, kemudian kita minta dia menjelaskannya dan kaitkan dengan referensi artikel bereputasi 3 tahun terakhir. Nah, harus jelas ya, Bapak Ibu, jangan nanti nggak ada 3 tahun terakhirnya, dia akan cari di tahun 1990 misalnya, itu kan udah expire sekali gitu ya. Jadi harus jelas yang baru-baru dia akan berikan referensinya. Oke, nah jadi tadi ini kan ada topik skripsi, masukkan topiknya di sini, judulnya juga, nah, saya copy. Jadi saya udah simpan, saya copy untuk topik. Nah, kemudian judul yang tadi ya, biar sejalan dari awal sampai akhir. Jadi jangan dirubah-rubah ya Bapak Ibu. Kalau kita udah punya judul yang sudah kita cari dari runut di atas, itu terus kita gunakan. Jangan Bapak Ibu rubah-rubah. Misalnya judul saya nih yang tadi ini. Kemudian Bapak Ibu coba rubah pas di tengah ini. Ah, jangan, nanti dia berantakan. Nanti dia bingung. Tadi saya berikan rekomendasi judul ini, ternyata kok diminta ditambah judul ini. Ah, bingung AI-nya gitu. Ya, ini paham ya Bapak Ibu? Manusia bisa bingung, AI juga bisa bingung gitu. Oke, jadi ada di sini ya. Kemudian ya, karena kita sudah tentukan topiknya ini, judulnya ini, dah tuliskan latar belakang masalah untuk proposal, dicek ya Bapak Ibu, tesis. Nah, makanya diulang-ulang terus, tesis saya dengan menjelaskan. Nah, ini kita pertegas urgensi ya, konteksnya dari poin 4 buah nih, gambaran umum, pentingnya screening. Nah, berarti urgensinya sampaikan, signifikansi penelitian ini, kita sampaikan kaitan dengan referensi jurnal bereputasi 3 tahun terakhir. Jadi harus jelas. Kalau Bapak Ibu ingin tambahkan dengan menjelaskan, boleh silakan. Apa yang kira Bapak Ibu ingin tambahkan? Konteks, urgensi, signifikansi, apalagi misalnya. Biar lebih detail, lebih bagus gitu kan. Oke, kita running. Nah, lihat hasilnya. Akan muncul paragraf kalimat seperti ini. Ada data juga sekalian. Bapak Ibu nggak susah-susah meliteratur review lagi, baca artikel lagi, dia udah carikan. Tapi catatannya seperti yang sampaikan semalam, ini kan dia udah berikan ya dari beberapa jurnal. Nah, Bapak Ibu coba cek dulu. Ya, harus dicek dulu, harus dipastikan dulu artikel jurnal yang disampaikan ini. Ini kan udah ada di bawahnya nih. Lihat Bapak Ibu, dia berikan referensi ini ya, daftar pustaka. Dari yang dia tulis di dalam paragraf ini, citasi ini ada di dalam paragraf ini ada citasinya, narasi ini dari Susilowati et al. 2020. Nah, Bapak Ibu, coba cek dulu ini. Nah, ada nggak? Memang ada nggak di situ gitu ya? Nah, kalau misalnya tidak ada, ya jangan khawatir Bapak Ibu. Misalnya ini dia ngarang, nah, jangan dipakai ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Kita cari ini dengan spesifik khusus ya. Nah, mungkin di aplikasi yang kemarin. Ya, itu makanya guna aplikasi fokus. Kemarin kan ada, saya sampaikan, ada ya ini yang tools sebagai dokter umum, ada yang dokter spesialis. Kalau ini dia masih bersifat umum misalnya, nah kita serahkan ke spesialisnya. Bapak Ibu bisa gunakan yang kemarin yang sampaikan itu ada untuk mencari literatur review kayak eh, ya untuk apa type ya typeset ya namanya ya. Nah, ada elicit juga. Nah, boleh nanti disesuaikan. Jadi boleh diperdalam dulu satu persatu. Nah, ini kan bagian latar belakang ya Bapak Ibu. Kalau rasanya ini belum cocok, nah jadi kita harus melengkapi dulu ya. Tapi secara pengantar dia udah kasih clue ini gitu. Nah, kalau Pak Ibu ingin tambahkan, nah boleh. Kemarin kan saya udah share yang mungkin sebagai pengingat. Sebentar ya, Pak Ibu. Nah, saya lihatkan lagi aplikasi untuk
yang kemarin ya. Judul, apa, sorry, aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa aplikasi. Kalau latar belakangnya rasanya referensinya nggak nyambung gitu ya dengan citasinya, walaupun dia udah ada narasinya, berarti kita harus ke dokter spesialisnya. Nah, gitu. Misal Bapak Ibu gunakan Ensurdis, Elicit, atau Connect Paper, atau Reset Rabbit. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang pernah gunakan ini, atau belum sama sekali. Nah, boleh dicobakan ya. Nah, misalnya di kaitan di Reset Rabbit ya, kita coba Reset Rabbit misalnya. Saya biasanya dua itu, Reset Rabbit sama Sespace gitu ya. Nah, kita coba buka Reset Rabbit ya. Bentar ya Pak Ibu, saya coba login dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya sambil ini dikerjakan juga, nanti kita diskusikan ya. Oke, sebentar ya Pak Ibu. Oke, saya baca dulu komentar Bu Eka. Saya cek Pak. Jadi saya ceknya kemana aja, saya tempel judulnya di Google sekolah Pak Med. Iya, boleh dicek di Google atau di PubMed atau di Google ya Ibu ya. Kalau rasanya nggak ketemu sesuai dengan referensi, ya kita manual gitu. Nah, di sini ya, tadi kan ada judul. Oke, saya lihatkan ke Bapak Ibu dulu bentar. Mana ya? Sorry, sorry. Nah, ini saya gunakan Laser Rabbit. Oke, nih. Ya, ini alamatnya nanti searching di Google aja. Laser Rabbit itu researchrabbitapp.com. Nah, nanti kan pas Bapak Ibu buka, nah, add paper you know ya yang kita tahu gitu ya. Di sini ada judul, keywords-nya. Nah, coba dimasukkan di sini. Nanti dia coba carikan. Nah, tadi kita punya eh ya keywordnya apa ya? Kita coba saja dulu yang nggak sesuai misalnya ya. Atau mau langsung masukkan kalimatnya juga boleh sih Bapak Ibu. Ini ya, saya coba yang bagian ini. Nah, ini Indarwati. Rendahnya partisipasi, kurangnya pengetahuan, hambatan geografis, kesehatan. Nah, ini ya. Oke, kita coba dulu di Research Rabbit. Nah, kita search ya. Tapi sebaiknya ditranslate ya, Bapak Ibu. Kalau bagusnya gitu ya. Nah, tapi kalau nggak dia ngerti juga nih. Nah, kita ambil saja narasi itu, kita cari artikel yang berdekatan. Jadi kita rubah nanti di citasinya, kita berubah manual gitu. Jadi Bapak Ibu dapat artikelnya dari sini, ya udah nanti rujuk citasinya ke artikel itu. Nah, sehingga kita juga nggak salah referensi gitu ya. Oke, kayaknya ini banyak dia lagi butuh loading. Ya, boleh Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ibu, Pak, Bu Supriyati ya. Kalau ingin memperbanyak jumlah paragraf bagaimana Pak? Bisa. Jadi di kalimat tadi Ibu, tadi kan narasi kita kan topik skripsi ini ya gitu kan. Berarti tuliskan latar belakang masalah untuk proposal skripsi, proposal tesis ini sebanyak. Nah, jadi Ibu tambahkan aja di bagian kalimat itu di situ sebanyak 5 halaman, 4 halaman. Jadi langsung aja dia di situ. Tadi kan kalimatnya tuliskan latar belakang masalah untuk proposal skripsi
saya dengan menjelaskan konteks. Nah, masuk disip di tengah-tengah itu edit lagi sebanyak 5 halaman. Itu cara nambahnya Ibu. Oke, ya ini masih loading karena kayaknya terlalu banyak kata ya. Oke, saya kita rubah ya, Pak Ibu dulu. Karena terlalu panjang mungkin, terlalu harusnya kita filter ya. Nah, oke, saya ulang dulu. Oke, kayaknya dia maksa untuk mencari ya. Nggak apa-apa, kita biarkan. Kita ulang ya. Kita ganti keywordnya. Tadi ya, ini berkaitan dengan apa ya? Jadi kalau bidang ilmu Bapak Ibu tentu akan paham sendiri gitu ya. Saya coba menganalisa sendiri ya, eh, kata kuncinya gitu ya. Nah, kanker serviks gitu ya mungkin ya. Screening serviks. Oke, saya coba dulu di sini. Searching. Nah, seperti ini jadinya. Jadi makanya nggak muncul tadi karena terlalu panjang tadi. Jadi singkat saja. Jadi Bapak Ibu cari kata kunci clue dari kalimat ini. Nah, ini kan ada ya. Misalnya ini cari kata kunci dari kalimat ini karena kan tadi kita mau identifikasi nih. Kayaknya ini nggak ada nih Indarwati. Ya, sejamin nggak ada nih Indarwati. Kalau dilihat ini Indarwati, nah ini ya. Nah ini. Tapi kalau ini mudah-mudahan ada lah ya. Saya coba copy, cari di Google dulu. Ada nggak judul ini gitu ya. Nah, copy. Saya buka Google. Nah, paste di sini, cari, enter ya boleh, enter. Oke, kayaknya nggak langsung ke sana ya, di rujuknya gitu. Makanya tadi saya udah khawatir, memang nggak akan sesuai karena dia bukan dokter spesialis. Nah, itu dia dokter umum gitu. Jadi kayaknya kalau Bapak Ibu ketemu seperti ini, dia mirip-miripkan itu faktor influencing gitu ya. Atau memang memang ini yang Darwati. Atau coba dibuka, apakah ini artikelnya. Nah, bukan Indrawati ya, kayaknya namanya ini. Nggak ada ya. Sri Hastuti Suryati, ini yang punyanya. Dengan judul ini, Faktor Influence Cervical Cancer. Nah, ini ya. Nah, systematic review. Jadi, kalau ini judulnya yang dia bikin Faktor Influencing Women Participant in. Nah, kan mirip-mirip ya, Pak Ibu ya. Berarti kan kita udah ketemu gitu, mirip-mirip. Nah, masalah ya. Nah, kan kita dapat clue-nya. Makanya, kalau untuk memastikan referensi yang tepat, ya kita harus manualkan. Cara pencarian kita. Tadi saya kembali dulu ke Mr. Rabbit tadi ini ya, dapatnya. Nah ini, jadi kan udah ada muncul kalimat ini, Bapak Ibu, kalimat pengantarnya ini. Nah, udah ada, boleh langsung kita ambil ini. Atau Bapak Ibu eksplorasi dulu, baca dulu. Nah, ini kan ada data ini. Ini artikelnya valid nih, Bapak Ibu. Buka kalau yang di Mr. Rabbit ini valid. Boleh dicek, oke, kita coba cek ya. Nah, atau dikoleksi dulu di dalam Rabbit kita agar kita dapat apanya untuk kita ekspor ke Mendeley gitu ya. Kita add, ini kita ambil satu misalnya ya. Ini pengetahuan aplikasi ada, saya nggak aja nih satu misalnya ya. Kita ambil ini satu, udah cukup. Ini kan banyak nih referensi yang diberikan nih. Lihat tahunnya ya Pak Ibu ya. Tahunnya juga, ini exploration, udah. Saya close aja, saya close. Nah, lihat di samping ini. Nah, ini yang kita cari tadi berdekatan ya. Kalau kita ingin cari yang berdekatan yang mirip-mirip, diklik aja di sini. Nah, ini kan udah muncul abstraknya di sini. Nah, kemudian nanti sebelah kanannya kita bisa cari juga. Berarti nggak ada yang berdekatan ini. Kalau outdoor, kalau ini ada nggak ya? Nah, kalau yang kedua berarti nggak ada yang berdekatan. Kalau yang ketiga, biasanya kalau dia ada yang saling terkait, dia muncul sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Ada muncul mappingnya, jejaringnya gitu. Ini, nah ini PDF-nya. Kalau kita buka artikelnya, ini kan PDF-nya ya.
Nah, kita buka, download. Nah, ini legal nih Bapak Ibu, resmi nih jurnal. Nih, edukasi tentang screening kanker serviks dengan metode 4A tes rumah ayu. Nah, ini dia. Nah, kita udah dapat langsung referensi artikelnya gitu. Jadi mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu caranya ya. Ini kan kita baru step pro 4 ya. Nah, oke. Jadi kajiannya pengembangannya di Bapak Ibu lagi ya. Nah, di sini ya. Tadi kan sampai di sini. Tadi ada pertanyaan juga. Kalau mau dibanyakan halamannya, ya sudah jawab ya Bapak Ibu. Kemudian untuk citasinya nggak benar, nah seperti itu tadi langkahnya. Oke. Kemudian untuk yang lainnya, ini kan di copy aja Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah punya kerangka itu. Jadi seperti ini. Ini bab 1. Nah, tadi ya. Bagusnya ini kita copy di Word. Nah, nanti bagian ini kita update. Kita hapus ini. Nah, kita hapus. Langsung kita update gitu. Kan dia udah ada kalimat per paragrafnya. Kalau ini kan berupa outline-nya. Kalau ini sudah selesai, nah kita masuk ke rumusan masalah. Oh, udah, rumusan masalah sudah selesai kayaknya. Nggak perlu dijabarkan lagi gitu ya. Rumusan masalah nggak perlu dijabarkan lagi. Kemudian tujuan penelitian sudah. Berarti kan sudah di bab proposal kita, di bab 1 kayaknya udah terlengkap gitu kan. Nah, pendahuluan latar belakang sudah lengkap. Kalau rumusan masalah dibaca ini kalau ternyata banyak kurangi saja gitu ya. Ambil yang cocok. Tujuan penelitian itu juga. Tujuan umum sudah ada. Tujuan khusus. Nah, gimana tujuan khususnya? Ya, kalau makin banyak tujuan khususnya makin ya artinya ini kan pendalaman ya, Bapak Ibu ya. Nah, kajian kita dalam penelitian kan lebih lebih luas gitu. Nah, manfaat penelitian. Nah, sudah ada gitu ya. Nah, mungkin tinjauan pustaka lagi. Nah, tinjauan pustaka ya silakan dikembangkan seperti latar belakang masalah tadi kalimatnya. Ya, tinggal Bapak Ibu rubah aja yang tadi. Topik, nah, skripsi saya tentang ini, tuliskan. Nah, tadi kan kita minta tuliskan latar belakang masalah. Sekarang tuliskan tinjauan pustaka, poin A. Nah, gitu. Poin A untuk proposal tesis saya dengan menjelaskan konteks. Nah, gitu. Jadi kayak gini ya, Pak Ibu ya, saya contohkan. Kita menjabarkan tinjauan pustaka. Nah, ini. Topik skripsi saya adalah tentang, ini harus diulang-ulang ya Bapak Ibu, supaya nanti dia mengingat memorinya. Ya, saya copy lagi, tadi saya sudah siapkan, supaya gampang, nggak perlu saya scroll-scroll lagi, saya copy di notepad. Ini satu judul, oke sorry, saya kasih tanda kutip lah, kutip 2, oke, kita ini dan kapes, selesai. Kemudian judulnya tadi ini, judul, ya ada sini ya tadi ya, judul, kutip 2 juga, taruh di tengah, Wesda. Nah, tuliskan, nah ini kan nih ya, nampak ya Bapak Ibu di layar, saya tandai ya nih biar terfokus. Tuliskan latar belakang, karena tadi kita perlu pengembangan. Sekarang tuliskan, nah gitu ya. Tuliskan boleh panjang, bab 2 tinjauan pustaka, poin A, kanker serviks. Nah ini dulu, jangan borongan. Nah itu ini dulu. Untuk proposal tesis saya gitu ya, tesis saya dengan menjelaskan konteks, nah boleh. Intinya dalam dia memberikan narasi itu jelas konteksnya, jelas urgensi. Ya kalaupun dengan teori ya mungkin kita cocokkan lah kalimatnya ya Bapak Bu ya. Dengan menjelaskan konteks, nah atau mungkin teori ya mungkin itu aja boleh. Jadi kita rubah kalau nggak cocok dengan teori penelitian ini ya. Kaitkan dengan referensi. Mana tahu ini ada referensi artikel jurnal juga, kanker serviks boleh dikaitkan. Ya, kalau enggak boleh dihilangkan gitu ya. Jadi ini fleksibel ya Pak Ibu.
misalnya saya hilangkan. Tapi kalau teori mungkin harus lah ya, kaitkan dengan referensi artikel atau buku misalnya kan, buku referensi ya. Oke. Kita kirim, kita tunggu hasilnya, ya lagi loading ya. Nah, lihat Bapak Ibu, lihat ini adalah hasil dari bab 2. Nah, membahas tentang kanker serviks. Kanker serviks dia bahas tadi apa aja ya? Saya lihat scroll dulu. Cuman 2 ya kayaknya. Kanker serviks, nah ini dia membahas definisi, epidemiologi apa, faktor risiko, tanda gejala, pencegahan primer. Nah, jadi poin pokoknya ada 2 ini. Nah, kita lihat apa yang diberikan cocok nggak gitu ya. Nah, itu. Nah, lihat Bapak Ibu nilai sendiri lah ya. Ini misalnya itu. Nah, lihat definisi, epidemiologi kanker serviks. Nah, ini definisinya. Jadi kalau rasanya nggak cocok lagi artikelnya, cari lagi ya. Jangan langsung ambil ini ya Bapak Ibu ya. Jangan ya, jangan. Jadi harus dicoba cek dulu. Nah, ini faktor risiko disampaikan ini. Perilaku ada poin-poinnya juga. Kemudian tanda gejala. Nah, lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang dapat itu berarti kan semuanya pasti ada referensi ilmiahnya juga. Jadi makanya daftar pustaka Bapak Ibu dalam awal-awal itu jangan simple, jangan sedikit ya. Apalagi kalau untuk yang disertasi itu referensinya ya harus di atas 50 lah ya, 40 50 harus ada referensi artikel di atas itu gitu ya. Nah, makanya mudah kalau udah ada aplikasinya gampang. Gitu ya Bapak Ibu ya, yang untuk baru 1. Kalau dipikir ini udah selesai berapa halaman ya Bapak Ibu? Latar belakang sudah diminta tadi berapa halaman. Rumusan sudah selesai, tujuan sudah. Apalagi tadi itu. Nah, kalau dikira mungkin udah 10 halaman dapat. Nah, dalam beberapa menit ya Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan 30 halaman misalnya. Kan udah lumayan ya. Ini baru kakak serviks. Nah, kalau ingin lanjut lagi, ini udah selesai. Kalau nggak perlu ada dirubah lagi. Kalau ada perubahan, rubah aja di sini. Kurang cocok ini ya, edit aja promnya. Ulang lagi. Tapi kalau sudah oke, nah kita mulai lagi, kita cek dulu di atas. Jadi harus terstruktur ya, Bapak Ibu. Nah, berarti screening kanker serviks lagi. Screening kanker serviks. Cara mudahnya, nah ini kan udah ada nih, screening kanker serviks, berarti poin B ya. B, kita ambil aja prom tadi. Berarti kita rubah saja yang bagian itu. Nah, ini ya, daripada repot-repot. Oke, copy, paste lagi. Berarti poin B ya, poin B. Oke, mana tadi ya? Nah, ini kelimanya program screening. Teruskan. Oh, sorry, saya salah kayaknya ya. Oh ya, saya copy ini ya. Tinjau pustaka tadi. Berarti yang saya copy beda ya. Sorry, sorry. Ini ya. Tinjauan. Saya lupa rubahnya nih kayaknya ya. Oke, kayaknya. Oh, ini pendahuluan ya. Sorry. Eh, harusnya ini nih. Nah, oke. Kebalik ya saya kopinya. Copy. Berarti poin tetap bab 2 ya. Ini tetap nih. Tuliskan bab 2 tinjauan pustaka. Poin berarti kan B ya. Nah, B screening ya. Nah, tadi screening. Enter. Nah, Ctrl Enter. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat. Nah, ini ya. Berarti tinggal copy-copy aja di Word. Bapak Ibu udah punya kerangka, udah disiapkan copy, edit. Nah, rapikan. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Untuk yang bagian ini kan bertahap. Sampai selesai itu tinjauan pustaka Bapak Ibu. Setidaknya dia tahu awal itu bab 1, bab 2 udah berbarengan selesai gitu ya. Oke, saya jawab dulu Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh. Oke, saya masih Bu Eka ya. Boleh Bu Eka di Google Jurnal Bu Eka. Oke, tadi udah jawab ya. Apakah perbedaan Google AI Studio dengan Gemini Google? Ya, kalau Gemini Google lebih bersifat apa ya Pak Dania untuk lebih ke kreativitas ya, visual-visual ya. Nah,
Kalau Google AI Studio ini lebih kepada tekstualnya, ya. Jadi boleh dicoba aja. Lebih arahnya lebih banyak teks tekstualnya gitu ya. Nah, cara menghapus kutipan jurnal yang tidak jumpa gimana Pak? Ya hapus saja Bu. Nanti update aja di situ. Romi Indrawan, ya topik skripsinya juga perlu diubah. Topik tesis Pak. Ya sesuaikan Pak Romi ya, sesuaikan. Tadi kan secara default, prompt saya tadi kan tulisnya skripsi-skripsi semua. Kalau Bapak Romi lagi tesis ya tesis ubah. Ya jangan jangan nanti pendalamannya ke skripsi dia berikan gitu. Kalau ada yang disertasi rubah aja disertasi. Kemudian apakah harus selalu menuliskan topik dan judul? Kalau langsung ke judul hasilnya sama tidak Pak? Sebaiknya supaya kalau seandainya Bapak tidak banyak mengiteratif prompt, nggak perlu sebenarnya dia tulis judul dan topik juga seperti saya copy tadi. Karena tadi banyak saya minta tambah-tambah daripada bingung, makanya ditulis gitu. Sebenarnya kalau ditulis nomor bisa saja. Tadi saya sampaikan, misalnya topik nomor 3, tapi topik saya ada lagi di bawahnya. Ada nomor 3 karena saya minta lagi. Jadi bingung kan kalau kita suruh 3. Makanya ditulis saja langsung judulnya. Ya. Jadi kalau Bapak tidak ada menambah-nambah prom yang lain, ya sebenarnya nggak perlu lagi karena udah jelas apanya yang kita perintahkan. Oke. Oh, Pak Iskandar, bagus dikirim from kalimatnya supaya diikuti. Kayaknya kita ngirim juga ya, atau Pak Iskandar baru gabung, ya. Tadi udah kita kirim semua promnya yang kita bahas ini. Oke, ya Bu Eka salah kopi. Oke, Pak Asasio, Desesius ya dari Google AI Studio bisa diimpor langsung ke Word atau PDF. Bisa di copy Pak, langsung di copy aja ke Word gitu. Kan ada tadi menu titik tiganya, klik aja. Oke. Ya, sudah dibantu jawab ya, sudah dikirim semua ya Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Boleh bertanya dengan suara, silakan. Lebih lebih mudah mungkin Bapak Ya, Ibu yang ini bertanya. Pak, ini Bu Pak mau Eka bertanya Pak. silakan. Jadi kan Pak, tadi kan kita kan kalau seandainya saya kan pernah coba nih Pak di ChatGPT, saya masukkan jurnal yang saya cari dulu berdasarkan yang saya dapat di PubMed sama Scholarship. Kemudian jadi saya nggak perlu itu lagi Pak, saya masukkan di file tambah sini bisa Pak sama kayak Google Gemini Oh, apa bisa, ChatGPT bisa. nih Pak. Saya tambah Bisa. file, saya minta AI untuk langsung buat prompt seperti Bapak gitu. Ya, bisa Ibu, bisa Bu Eka. Jadi bagus. Kalau Bapak Ibu, jadi ini ada teknik lain ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mulainya mencari ide topik dari jurnal dulu atau langsung ke sini, terserah gitu ya. Ada yang mungkin yang lebih bagusnya ya cari jurnal-jurnal dulu, searching dulu di Publish of Paris, dapat jurnalnya. Artinya untuk mengembangkan lagi kita pola ke pola ini, silakan diupload saja sini Bu. Jadi kan dapat jurnal tadi, kembangkan aja promnya lagi. Berdasarkan, nah, buatkan. Nah, tadi kan ada prom yang membuat latar belakang ya. Nah, topik skripsi saya adalah ini, tuliskan latar belakang masalah untuk misalnya proposal tesis saya dengan menjelaskan konteks berdasarkan artikel jurnal ini gitu. Langsung aja gitu. Atau Bu Eka ada jurnalnya boleh dikirim satu atau dua, kita coba mengupdate-nya. Boleh. Jadi prom yang tadi, nah kita ambil ya. Tadi latar belakang masalah. Kalau Bapak Ibu ada artikelnya, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Kalau ada dapat artikelnya duluan, yang sudah resmi, dapat valid dari jurnal bereputasi. Nah, nanti kalimatnya di sini ya. Saya contohkan aja kalimatnya kayak gini ya. Di sini. Nah, di bagian akhir ini, dia tetap sama. Ini topik, oh sorry ya, Ada ini yang tadi ini, Pak. topik tesis ya, sorry. Jadi hati-hati ya Ini Bapak Ibu ya. Ini kayaknya ada sejumlah saya masih gunakan tesis komprehensif skripsi ya. antar paragraf memiliki Oke. Nah, ini jurnalnya. Oke, boleh dikirim. Kalau untuk Studio ini dalam bentuk PDF ya Ibu, dalam bentuk PDF.
Oh, harus Ada PDF. yang harus PDF. Tapi kalau ChatGPT dia mau PDF, mau Word, dia bisa aja gitu. Nah, jadi di bagian sini ubah aja promnya dengan referensi artikel berikut. Nah, terlampir. Nah, lampirkan aja, upload sini kan ada nih plus ini. Nah, Mas upload file artikelnya sini. Wah, udah pas itu. Langsung langsung clear itu hasilnya gitu. Atau ya ada ya boleh kalau sempat dikirim ya silakan Bu, kita coba gitu ya. Nah, Pak Gatot ya maaf izin untuk Prom 5 tentang bab 2 yang pustaka belum dikirim pada itu tinggal edit saja Pak. Jadi promnya sama, pakai prom yang keempat, tapi edit latar belakang masalah tadi. Tadi kan prom keempat itu kan tentang latar belakang masalah. Nah, di teks latar belakang masalah itu diedit saja Pak. Tapi kalau Pak mau minta boleh nggak apa? Oke, saya kirim aja lah. Yang latar belakang ya, tinjam pustaka. Yang pertama ya Pak. Yang yang ini ya, oke. Oke. Oke, saya sesuaikan ya Bapak. Ini kan punyanya Bu Eka, jadi disesuaikan. Yang judul dengan judul, gitu ya. Oke. Nah, itu. Nah, tinjauan pustaka, jadi tentu beda ya Bapak. Tinjauan pustaka poin A, tentu punya Bapak poin A tentang apa gitu. Hapus itu yang angka serviknya. Oke, prompt untuk Google AI Studio ini bisa minta ditulis langsung dengan para prase. Bisa. Mau Pak sampaikan ya, tolong di para prase ya bisa juga kita minta langsung. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, rumusan masalah ya sudah ya, belum ya. Oke, boleh silakan Bapak Ibu ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang masih ada Ya, pertanyaan atau sudah terjawab semua nih, Pak Indra. iya. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Nah, Boleh, boleh. boleh ya Pak Mas Ilham ya. Jadi itu promnya kan sudah jelas 4 tadi Bapak tinggal dikembangkan ya. Kalau yang belum mencakup di situ itu prom kunci itu ya Bapak Ibu. Tadi sampaikan itu bisa pakai yang aplikasi ya kayak Research Rabbit untuk mengembangkan narasi Bapak Ibu ya yang nggak lengkap di sini kita kembangkan gitu ya. Nah kemudian tadi kan kerangka sudah ada. Nah kerangkanya sudah ada, Bapak Ibu kan melanjutkan lagi itu ya. Setiap kerangka itu kan perlu diisi narasi-narasinya gitu kan. Nah seperti tadi ya, ini kan perlu diisi nih bab yang bagian ini ya. Nah, ya, oke, semuanya kan harus diisi. Jadi prom yang keempat tadi sama ya dengan yang kelima ya, yang untuk latar belakang masalah. Tadi tinggal rubah aja nih, isi sesuatu, berarti kan rubah lagi C. Nah sehingga saya rasa dengan itu bab dua Bapak sudah selesai itu, Bapak Ibu sudah selesai itu ya, langsung keduanya. Nah kemudian yang kerangka konsep juga hampir sama prinsipnya ya. Gunakan itu lagi rubah. Bapak ingin mengembangkan ini, bikin bab 3 kerangka konsep, poin A gitu ya. Nah, dia akan fokus ke sini mengisinya lagi. Lanjut poin B gitu. Jadi terus, nah metode penelitian ya kalau ada penjelasan gitu juga gitu. Nah karena prompt kuncinya sudah ada gitu. Jadi tinggal dikembangkan gitu. Nah mungkin prompt tambahan yang lainnya yang ingin saya berikan, kalau seandainya Bapak Ibu ada menggunakan kuesioner gitu ya, kuesioner untuk penelitiannya, ingin diminta gitu ya. Jadi saya tunjukkan
prompt kuesionernya. Ini ya, prompt. Ini prompt kelima ya, Pak Ibu. Saya kirim lagi ya. Ya, prompt kelima kayak gini. Nah, saya contohkan di sini. Nah, topik, nah, sama lagi yang tadi ya, judul, topik. Jadi masih harus harus selalu ya, Bapak Ibu tulis ini supaya dia sinkron dari awal sampai akhir, supaya dia jangan kemana-mana gitu ya, menjelaskan. Oke, saya tambahkan di sini. Ya, buatkan saya kuesioner. Nah, ini ya, buatkan saya kuesioner atau instrumen penelitian yang valid. Nah, dan reliable untuk mengumpulkan. Kalau penelitian Bapak Ibu menggunakan kuesioner ya. Nah, jadi bisa. Jadi prompt tadi bisa. Itu ya seninya Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan kuesioner, Bapak Ibu menggunakan apa ya, terserah gitu. Jadi ada kejelasan di sini. Topik saya ini. Nah, buatkan saya ini gitu ya. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Nah, jadi nggak pusing lagi Bapak Ibu mikirin untuk instrumen penelitiannya gitu ya. Untuk kualitatif Pak, gimana? Sama. Nah, lihat kuesionernya nih. Ntar, nih. Instrumen penelitian kualitatif, ya ini pedomannya. Ini pertanyaannya, data demografi gitu ya. Bisa ceritakan sedikit tentang kehidupan. Nah, ini ya, macam-macam nih. Nah, ini pertanyaannya. Ini yang pakai probing, ya ini. Wah, panjang nih, banyak lengkap nih ya Pak Ibu ya. Oke, tinggal dieksplorasi aja. Ini wawancara untuk bidan desa. Ini kalau tadi untuk ya informan yang lain ya. Nah, misalkan dipilih-pilih, dianalisis saja gitu. Nah, gitu. Nanti kalau kuesionernya pakai skala Likert, tambah aja bikin kuesioner dengan skala Likert. Jadi gitu ya Pak Ibu. Soalnya nggak akan terlalu ribet ya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah punya modal ini pengetahuan tentang metodologi penelitian. Tinggal prompt-nya itu saja dimainkan gitu. Pahami Ya. prinsip kunci tadi tipe-tipe prompt ya. Saya kira mungkin sudah dapat ya pemahamannya Bapak Ibu ya. Mungkin dengan waktu terbatas sampai situ bisa kita jelaskan pada malam hari ini ya. Semoga ini sudah menjadi bagian inspirasi Bapak Ibu. Kalau rasanya ini belum terpuaskan, belum belum lengkap rasanya ya, ya di searching sendiri lagi ya Bapak Ibu. Kan kita sudah buka paradigma wawasan Bapak Ibu ya, boleh nanti di info ya, atau boleh di chat saya juga silakan ya, mungkin tanya-tanya silakan, atau lewat lewat media kita ini ya. Nah, silakan saja untuk melanjutkan ya. Bapak Ibu ingin intens, silakan saja dihubungi ke bagian wadah jadi maju ya. Oke, saya kira itu mungkin karena waktu terbatas ya Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang rasanya belum, wah ini belum tuntas nih, belum lengkap ya. Ya mungkin sampai situ yang bisa kita sampaikan. Ini kan contohnya sudah ada gitu. Silakan aja Bapak Ibu kembangkan dari 5 prompt tadi, kembangkan. Bukan berarti promptnya hanya segitu saja, kembangkan dari Bapak Ibu sendiri. Modal dasarnya kan sudah ada di kita ya. Kita para dosen, peneliti sudah paham metodologi penelitian. Nah, itu dikembangkan, diambil saja satu referensi-referensi yang mana prompt yang mau Bapak Ibu ambil, ketik gitu di kata kunci ini. Intinya runut seperti ini, runut. Oke, silakan Mas Silan kalau memang ada kesempatan ada yang mau bertanya, ya silakan. Kalau enggak saya serahkan ke Mas Silan lagi. Itu ada Pak Hari Subagio mau Baik, bertanya. terima Yuk. kasih Pak Hendra. Iya Terakhir Pak, Pak terima Hari kasih. Subagio Ya, heeh. memberikan Jadi kesempatan. memang saya mengikuti dari awal. Jadi saya lagi mengolah prompt. Nah ini mohon dikoreksi jika ada kurang. Ini akan saya dimasukkan di chat Pak. Prompt saya ini. Saya lagi mengolah prompt. Iya. Boleh Pak, kalau bisa saya baca sekarang silakan. Untuk. Ya ini sudah Pak, sudah saya chat nih Pak. Nah itu mohon penjelasannya Pak. Begitu saja, terima kasih. Oh ya. Oke, mungkin singkat aja ya, satu ini aja ya Bapak Ibu ya. Pak Hari memberikan prompt dia ini terkait dari awal ya Pak ya. Peneliti akademisi di bidang ya, Anda berkompeten ya, ada menjelaskan personal ya Pak ya. Iya, Scopus 1 ya, itu kan udah menjelaskan personal, udah bagus tuh Pak.
Selain pengalaman penulis artikel, Anda juga berpengalaman, wah lebih diakurasi lagi. Boleh, mantap tuh Pak. Jurnal-jurnal Teleskopus ya. Kali ini saya ingin menulis artikel. Nah, berarti inti konteksnya sudah ada ya. Kali ini saya ingin menulis artikel jurnal tentang energi dan saya menginginkan artikel tersebut dapat terpublikasi dalam satu. Cermati dan pahami gambaran penelitian saya berikut. Boleh, berarti Bapak minta intinya mencermati dan memahami. Berarti ada lagi yang mau Pak minta lakukan, boleh sampai kali kalimatnya. Mungkin ada penambahan lagi Pak di situ di bagian akhirnya. Cermati atau pahami. Nah, setelah dicermati apa? Sebenarnya harus ada actionnya Pak. Ada Pak, Tambahkan ada. lagi. Heeh. Ya, ini Ah, baru awal ya. iya awal. Itu aja Oke. dulu. Boleh Pak, ini udah bagus Pak. Eksplorasi promo Pak udah bagus. Berarti personalnya lebih detail ya Pak ya. Dia ahli, dia peneliti, reviewer juga berkompeten menulis di jurnal Scopus ya. Bagus Pak. Hmm. Oke, Terima kasih ya, Pak. Hatur nuhun. oke, Pak Ari. Baik, Hmm. terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk penyampaian materi selama 2 hari ini. Tadi saya cek di kolom chat nih banyak peserta yang terbantu dan terinspirasi. Jadi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan silakan bisa di grup WA kami fasilitasi selama sepekan tentunya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendra. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hendra Nusa Putra Eskom Mkom untuk 2 hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti sampai akhir sesi. Kemudian untuk link absensi dan apa namanya evaluasi kelas sudah kami kirim di grup WA. Silakan Bapak Ibu bisa isi dulu link absensi. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi link absensi, maka otomatis e-sertifikatnya akan terbit dan bisa Bapak Ibu download melalui link yang sudah kami kirim di grup WA. Sekali lagi, jika Bapak Ibu sudah mengisi link absensi, maka otomatis e-sertifikat akan terbit dan bisa Bapak Ibu download melalui link yang sudah kami share di grup WA. Demikian Bapak Ibu kelas kita selama 2 hari ini. Terima kasih. Saya mewakili tim dari Jadi Maju mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima Salam, kasih, ya, terima kasih Pak Dr. Ibu, terima kasih Mas Ilan ya. Oke.